Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Ujang Komarudin menduga ada keterlibatan istana dalam pengesahan Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Sebab, kata dia, Kementerian Hukum dan HAM begitu cepat mengesahkan pengajuan Mardiono sebagai Ketua Umum. Menurutnya, cepatnya pengesahan Mardiono menunjukkan kecenderungan pemerintah terhadap salah satu kubu. Dia mengatakan ada kepentingan politis dari pemerintah yang membuat pengesahan begitu cepat. Intinya, kata dia, ketua umum partai kendalinya bisa dipegang dan diajak berkompromi dengan pemerintah. Ujang mengatakan mestinya ADART partai perlu ditelisik sebelum mengesahkan Mardiono sebagai ketua umum. Pasalnya, penunjukan ketua umum biasanya dilakukan melalui muktamar luar biasa atau musyawarah nasional luar biasa. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, mengatakan istana perlu membuka dosa yang dilakukan Sudarso Monoarfa kepada pemerintah terkait posisinya sebagai Menteri Bappenas. Menurutnya, jika memang diketahui ada intervensi dari istana, maka hal ini mesti dibuka. Menurut Adi, ada kemungkinan istana mulai kecewa dengan Sudarso. Kekecewaan ini bisa dari kinerjanya, karena Sudarso terkesan tidak ada yang melindungi sama sekali. Tragis, itulah kata yang bisa menggambarkan Suharso Manoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas RI yang baru saja dilengsarkan dari kursinya sebagai Ketua Umum P3. Dan tak butuh waktu lama Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu yang sangat cepat mengeluarkan surat keputusan tentang Ketua Umum P3 yang baru, Muhammad Mardiono Karib Suharto di P3 yang saat ini menjadi anggota One Team Press. Sebagai menterinya Jokowi yang selama ini mati-matian memperjuangkan proyek IKN, dikudetanya Suharso dari kursi Ketua Umum P3 memang jadi pertanyaan. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi di internal P3? Karena begitu cepatnya disahkan Ketua Umum P3 yang baru, Muhammad Mardiono, oleh Kemenkumham yang merupakan Dewan Pertimbangan Presiden. Karena memang agak aneh, seorang ketua umum partai yang juga pembantu presiden dapat dengan mudah diturunkan di tengah jalan dan berlangsung sangat cepat. Dari internal P3 sendiri memang menganggap Suharso tidak bekerja secara optimal untuk membesarkan P3 dan dia lebih fokus dalam tugasnya sebagai menteri. Tetapi bukankah itu juga terjadi di semua partai? Dan tanggung jawab membesarkan partai bukanlah hanya tugas ketua umum. Karena partai memiliki struktur dari pusat, wilayah, dan ke daerah. Sehingga jika alasannya adalah karena kinerjanya dianggap tidak optimal dalam membesarkan partai, maka Suharso harus dilengsarkan di tengah jalan. Maka hal itu terasa agak janggal. Kita pun bertanya, ada apa ini sebetulnya? Apakah ada kepentingan dari kekuasaan atas peristiwa ini? Setelah dilengsarkan dari Ketua Umum P3, kini posisi Suharso sebagai menteri juga diprediksi akan segera berakhir karena Suharso sudah tidak merepresentasikan kekuatan P3 di kabinet, sehingga mungkin akan menunggu waktu Suharso Manoarfa akan segera diganti posisinya. Apakah ini semua murni aspirasi internal P3 ataukah ini tak lepas dari agenda 2024 pihak-pihak tertentu yang memiliki power yang melihat ada celah di tubuh P3? Mari kita melihat drama-drama yang akan terjadi berikutnya.